Salve! Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 November 2025. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makna di balik pemberian. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 20, dan Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sebuah sekolah dasar kelas 3, saudara, ada seorang ibu guru mengajak anak-anak didiknya untuk menggambar sebuah rumah. Maka setiap anak saudara mengerjakan apa yang diminta sang guru dengan begitu antusiasnya. Setiap anak menggambar dengan imajinasi mereka masing-masing, dengan berbagai corak dan bentuk rumah. Semua anak didiknya diperhatikan satu persatu saat mengerjakan tugas yang diberikan. Namun, ada satu anak yang hanya duduk diam sambil memegang pensilnya. Ibu guru ini pun mendekatinya dan bertanya kepada sang anak, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan gambar rumah itu?" Si anak menjawab, "Maaf Bu, saya hanya punya pensil tulis saja. Saya tidak memiliki pensil warna." Sambil tersenyum, sang guru berkata, "Nah, Ibu tidak meminta kalian untuk menggambar rumah dengan berpuluh-puluh warna yang bisa digoreskan di buku gambar kalian. Tidak, Nak. Ibu hanya meminta kalian untuk menggambar rumah. Itu saja." Ilustrasi di atas, saudara, mau menyampaikan isi dari Injil yang kita baca dan kita renungkan hari ini tentang persembahan seorang janda miskin. Di mana ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Apa makna ilustrasi dan Injil hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maknanya, saudara-saudara, adalah yang pertama, Tuhan Yesus melihat hati dan sikap kita, saudara. Yesus memperhatikan setiap orang, baik yang kaya atau miskin. Kita lihat di dalam ayat 1, Yesus tidak memilih-milih kepada siapa perhatiannya tertuju, saudara. Seperti seorang guru tadi, memperhatikan setiap murid yang ia ajar. Bahkan ketika guru itu memberikan tugas, guru itu tetap mengawasi murid-muridnya supaya semua muridnya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita pun, saudara, memberikan kepada kita pengikut-pengikutnya tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan dengan baik seturut kehendaknya. Dapat kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27 dan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Namun, saudara-saudaraku, banyak orang yang mengira, saudara, bahwa tugas itu adalah sebuah beban yang tak sanggup untuk dikerjakan. Bahkan ada orang yang memberontak untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Kita dapat bandingkan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Padahal ketika kita mendapatkan tugas dari Tuhan, saudara, kita akan diberikan jalan dan cara yang terbaik untuk melakukannya. Matius 11 ayat 29
sampai dengan 30. Ingat, Tuhan memperhatikan semuanya, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan, saudara. Dia melihat semua yang ada di dunia ini. Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14. Maka saudara-saudara, jangan pernah merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita. Yang kedua, saudara, pemberian yang berkenan bagi Tuhan. Tidak ada ruang, saudara, bagi kita untuk membandingkan keadaan kita dengan orang lain dengan tujuan untuk tidak melakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan. Karena hal tersebut akan mengecewakan hati Tuhan. Seperti ilustrasi di atas, di mana sang guru, saudara, hanya memberi tugas menggambarkan rumah. Apakah ada perintah lain daripada itu? Kebetulan saja para murid yang lain memiliki pensil warna, maka mereka memberikan sentuhan-sentuhan tambahan pada gambarnya. Sedangkan anak yang satu tadi, saudara, ia merasa terbeban melihat kepunyaan temannya sampai ia lupa perintah gurunya tadi. Sebagai orang Kristen, terkadang saudara, kita sendiri terjebak ke dalam pemahaman yang salah terhadap perintah Tuhan. Terlebih dalam konsep memberi. Tuhan sudah ajarkan umatnya untuk setia dan rela dalam memberikan kebaikan apapun. Kita dapat lihat pada Ulangan 16 ayat 17, Yohanes 3:16, Matius 25 ayat 37 sampai 40, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tuhan juga, saudara, menyatakan bahwa dalam memberi tidak ada takaran atau ukuran yang ditetapkan. Dalam memberi, hal yang kita pahami adalah kegunaan pemberian itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Setiap orang yang memberi tidak akan kekurangan dalam hidupnya, saudara. Kita dapat lihat di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10, 11 ayat 24, 28 sampai 27, Lukas 6 ayat 38, bab 16 ayat 10. Malahan, saudara, mereka menjadi manusia yang lebih berbahagia ketika menjadi pemberi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Regi hari ini, saudara-saudara yang terkasih, mau menyampaikan kepada kita sekalian, saudara, bahwa Allah menilai hati dan ketulusan, bukan sekedar kuantitas pemberian. Ketulusan adalah kunci dalam pemberian. Dalam hal memberi, pentingnya pengorbanan. Memberi adalah sebagai bentuk tindakan iman, dan Allah melihat hati yang memberi. Pemberian sejati tidak terbatas pada uang, tetapi juga bisa berupa hidup, perkataan, dan tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Apakah kita memberi karena ingin dilihat orang lain atau karena panggilan hati yang tulus? Ingat, saudara-saudaraku, jangan menahan diri saat Roh Kudus menggerakkan Anda untuk memberi, sekecil apapun pemberian itu. Mari kita mau syukuri setiap kesempatan untuk memberi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Jika kita merasa belum bisa memberi banyak, mulailah dengan hal-hal kecil dari hati yang tulus. Tuhan akan berkenan. Kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang besar selalu menyertai kita sekalian, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.